Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Den Firman. Oke teman-teman semuanya, hari ini gue lagi ada di ASBSD Tangerang. Dan hari ini gue lagi ada di acara pameran otomotif terbesar di Indonesia, yaitu acara Gias teman-teman ya. Gias 2023 yang ada di ASBSD Tangerang teman-teman. Dan di sini gue bakal mereview nih, ada 3 karoseri besar Indonesia teman-teman. Ini ada Laksana, terus ada Tentrem, dan juga ada Adiputro teman-teman. Gimana keseruan gue nge-review kupas tuntas Adiputro JB5 teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman di like dan juga di subscribe teman-teman, dan jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya biar setiap gua upload video muncul notifikasi di gadget kalian teman-teman. Langsung saja, let's go. Oke teman-teman, ini gua udah ada di karoseri Adiputro teman-teman, pameran Gias 2023. Dan ini gua lagi ada di depan unit-unitnya dari Adiputro ya. Sudah terpantau ada beberapa bis tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teman-teman, produk yang dipamerkan oleh karoseri Adiputro ini. Dan gue bakal sedikit mereview apa ya, hal-hal yang unik ya dari karoseri Adiputro ini. Produk terbarunya yaitu Jetbus 5 teman-teman. Kalau sebelumnya Jetbus 3 itu apa namanya, Jetbus 3, terus Jetbus 4 ya, langsung JB5 loh. Jetbus 4 itu nggak ada karena apa ya, karena mungkin menurut kepercayaan orang Tiongkok waktu itu, angka 4 itu merupakan angka yang bisa dikatakan angka sial gitu ya. Nah makanya langsung JB5. Dan JB5 ini penamaannya dikarenakan sekalian anniversary edition Adiputro yang ke-50 teman-teman. Nah ini kita awali dari unit yang pertama, yaitu unit dari karoseri Adiputro Jetbus 5 yang SHD teman-teman. Dan ternyata di sini ada yang SHD varian topi double glass, SHD yang varian single glass, terus ada yang SDD juga yang double deckernya itu JB5 double decker. Terus ada yang Jetbus 5 yang MHD teman-teman ya, yang tengah-tengah antara SHD dan HDD ya. Dan yang sebelah situ ada JB5 Dream Coach, dan di sebelah situ paling ujung ada Jetbus 5 Medium teman-teman. Dan gue bakal mengawali dari ini dulu nih, Jetbus 5 SHD yang double glass teman-teman. Nah ini tuh unit JB5 terbaru ini tuh apa, menurut gue sih unik banget ya. Dia tuh minimalis ya, terus futuristik juga. Gila, ada beberapa rombakan, malah perubahan bentuk dari Jetbus 3 ke Jetbus 5 ini ya. Salah satunya ini dari kelihatan dari spionnya teman-teman ya. Biasanya kalau yang varian Adiputro Jetbus 2 ataupun Jetbus 3 itu biasanya lampunya itu lurus ya. Dan sekarang itu dibikin miring, nyerong gitu loh ya. Dan ini kalau berkedip itu dia nanti gantian nih ya, kanan kiri, dan ngedipnya itu mengalir teman-teman. Kalau dari segi spion, bentuk spionnya itu emang gimana ya, udah mulai kotak ya, udah mulai kotak. Kotaknya agak potongan miring gitu ya teman-teman ya. Beda sama yang JB3 kan, JB3 itu kan kotak banget ya, persegi panjang lah. Dan kita lanjut, ini di bagian lampunya teman-teman. Nah untuk bagian lampu sendiri ini emang sipit banget ya. Tapi ini Adiputro itu kerennya itu masih mempertahankan lampu-lampu senyum-senyum kayak gini nih. Hebat ya, keren. Dan ternyata ini tuh bukan lampu teman-teman. Ini tuh melainkan kayak lampu kotak ya. Lampu kotak, lampu sen juga ini. Dia kalau dinyalain sennya bakal mengalir teman-teman, warna oranye ya. Sama ini juga nih. Nah kalau yang lampu utamanya tuh yang ini teman-teman. Ini ada 3 apa namanya, 3 kotak ya. Yang paling atas itu lampu jauh, lampu dim ya. Terus yang lampu utamanya tuh yang ini, yang tengah teman-teman. Kalau untuk yang bawah itu yang lampu fog lamp. Terus dari desain tempat lampunya juga udah stainless ya, udah aluminium kan jadinya, stainless, keren gitu.
Nah itu dan untuk dari segi topinya teman-teman, dari segi topinya itu dia sekarang berubah ya. Kalau yang JB3 itu listnya itu ada di tengah ya. Kalau sekarang listnya ada di bagian atas teman-teman. Nah kita geser ke bodi sebelah kanan teman-teman. Untuk bodi sebelah kanan sendiri itu ada perubahan di bagian selendang ya. Kalau biasanya selendang JB1, JB2, JB3 itu dia menutupi area kaca sebelah kanan ya. Nah untuk selendangnya Jetbus 5 ini tuh dibikin spesial banget teman-teman ya. Dibikin lebih kecil, lebih minimalis, lebih ramping karena biar nggak menghalangi pandangan ya. Mungkin emang ada beberapa customernya Adiputro yang komplain ya. Ini jadi Adiputro tuh mendengarkan komplainan para customer teman-teman. Jadi yang tadinya selendangnya ngalangin pemandangan dari kaca dalam, sekarang udah lost tanpa selendang teman-teman. Wah. Terus untuk yang selendang bagian atas juga diperkecil ya, dibuat minimalis. Itu ada aksen lampu warna birunya teman-teman. Dan bisa dilihat dari kejauhan ya, dari luar itu, dari interiornya juga banyak perubahan teman-teman. Nanti gue bakal coba spill review di bagian dalamnya teman-teman ya. Nah sekarang kita geser ke bagian belakang teman-teman ya. Untuk bagian belakang juga banyak perubahan ya, dari Jetbus 3 ke Jetbus 5 ini teman-teman. Untuk kita lihat dari atas, untuk bagian apa nih namanya nih yang ada logo Adiputro timbulnya itu. Kalau yang JB3 kan dia besar banget ya, tulisan Adiputronya sekarang diperkecil, dibikin minimalis ya. Dan itu ada aksen list chrome-nya teman-teman di situ. Dan untuk grillnya juga ini udah ada ya, grillnya di bagian belakang, grill depan buat angin-anginan teman-teman. Di bagian bawah ini juga sama ya, grill ya. Nah untuk lampu bagian belakang atau stop lamp teman-teman, ini emang cenderung mirip sama kayak Jetbus 3, emang dibikin lebih minimalis lagi teman-teman. Dan ini untuk sennya dia mengalir ya nanti ya, jalan itunya kalau dinyalakan dia mengalir. Dan masih sama, Adiputro itu mempertahankan lampu senyum teman-teman ya. Gila, mantap. Terus dari segi bagian bawah teman-teman, untuk knalpot ya. Dan untuk bodi yang ini tuh SHD tuh knalpotnya udah diberi tempat gitu, tempat tersendiri ya. Jadi kalau chassisnya atau knalpotnya custom tuh bisa dikeluarin lewat lubang situ teman-teman. Oh gokil. Nanti gue coba review bis-bis Adiputro lainnya teman-teman ya. Kayak ini di sebelahnya nih yang single glass. Kita coba ke depan aja ke tempat single glassnya teman-teman. Nah, kalau tadi kita nge-review unit yang ini nih di bagian eksterior, kita juga mau ngebandingin untuk Jetbus 5 SHD, sama-sama SHD tapi yang ini single glass teman-teman. Pandangan kaca satu, pesona kaca lebar ya teman-teman ya. Pesona pandangan luas kalau kata anak-anak mania ya. Nah, ini perbedaannya emang sekilas hanya ada di bagian topi aja teman-teman. Kalau yang tadi double glass itu emang dia ada topinya, terus listnya itu ada di atas. Dan untuk yang single glass ini emang nggak ada topinya teman-teman. Oh iya, dan ini menarik nih. Untuk unit ini tuh dia mesinnya Scania Tronton, dan yang ini juga Scania Tronton teman-teman. Tapi ternyata sasisnya itu berbeda walaupun sama-sama Scania teman-teman. Kalau nggak salah, yang ini tuh yang Scania K410IB, dan yang sebelah sini nih Scania K450 ya, 450IB atau 450 apa ya, lupa saya ya, itulah pokoknya. Dan kalau untuk dari sekilas panjang dan juga tinggi itu hampir sama teman-teman ya. Cuman perbedaannya itu hanya ada di mana ya, di torsi atau di horsepower gitulah. Kalau dari sekilasnya mah nggak ada yang beda. Mungkin ya di bagian interior, mungkin ya di bagian palang setir atau di bagian kabinnya mungkin berbeda. Nanti coba gue bakal masuk ke dalam teman. Kalau tadi sebelah sana kita sudah melihat perbedaan dari Jetbus 5 SHD yang topi dan yang single glass, sekarang kita beralih ke Jetbus 5 yang MHD teman-teman.
Kalau untuk yang J-Bus 5 MHD ini dia itu tanpa topi juga, ini single glass seperti yang tadi SHD. Cuman kalau untuk yang tadi SHD itu dia lebih tinggi teman-teman ya. Kalau yang MHD ini lebih pendek jatuhnya. Jadi kapasitas bagasinya juga tidak terlalu banyak lah kapasitasnya. Tapi kalau dari segi tampilan emang sama ya. Dari segi spion, dari segi lampu-lampunya itu masih sama teman-teman ya. Kita lihat di bagian samping, oh sama juga ya. Untuk di bagian samping juga sama. Di bagian selendang, selendang atasnya juga sama teman-teman. Nah kalau ini itu MHD itu ininya perbedaannya nih kelihatan dari sini teman-teman. Kalau ini tuh nggak tengah-tengah ya biasanya ya. Kalau SHD itu dia lebih tinggi. Ya mungkin seginilah setulisan Mercy ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sambung tadi J-Bus 5 MHD ya, single glass. Sekarang kita geser ke sebelahnya, itu J-Bus 5 Dream Coach teman-teman. Kasta tertinggi di dunia perbisan nih. Biasanya ada di sleeper class ya. Ini dia J-Bus 5 Dream Coach teman-teman. Kalau dari segi eksterior itu hampir sama kayak si yang SHD topi itu teman-teman ya. Tapi bedanya dia ada di dalam interiornya teman-teman. Kalau yang interior sleeper bus itu dia modelan-modelan box kayak gitu ya, kapsul teman-teman. Ya mirip-mirip hotel berjalan gitulah teman-teman. Kayaknya ini bukan hotel lagi deh, apartemen ya. Gila. Kita lihat dari kaca sampingnya. Ya untuk kaca sampingnya itu dia ada 2 tingkat teman-teman ya. Jadi atas itu untuk yang dek atas, yang bawah untuk yang dek bawah teman-teman. Tapi ini bukan double decker ya, bukan bis tingkat teman-teman. Untuk bis tingkatnya nanti kita review tersendiri, oke? Gila. Terus dari segi selendang juga sama, selendang atas juga sama ya teman-teman. Dan ini dia livery khas dari Adiputro Special Anniversary Edition. Anniversary 50 tahun Adiputro teman-teman. Ya. Wow, itu istimewa banget tuh dalamnya, nanti gua bakal spill ya teman-teman ya. Pokoknya tunggu aja di next video. Untuk bagian belakang ternyata masih sama seperti tadi yang lainnya teman-teman. Lampunya, lampu stop lampnya, knalpotnya juga masih sama teman-teman ya. Cuman hanya perbedaannya tuh di logo sasis ya. Kalau tadi Scania, kalau ini Mercy teman-teman. Dan sekarang kita menuju ke unit double deckernya Adiputro. Oke teman-teman, kita udah ada di depan unitnya SDD, J-Bus 5 SDD teman-teman, double deckernya milik karoseri Adiputro. Dan ini gila, gokil banget sih. Perbedaannya tuh emang mencolok banget ya dibandingkan SDD JB3 sama SDD JB2 teman-teman. Ya sekarang selendang gepreknya itu udah nggak ada ya, geprek Voyager. Terus kelihatannya dalamnya juga beda nih interiornya nih ya. Nanti gue bakal ke dalam deh ya. Kita bakal review sedikit teman-teman. Kalau dari segi tampilan eksterior ya, dari spion, lampu, terus topi itu mirip-mirip sama bis-bis yang lain ya teman-teman ya. Coba kita menuju ke belakangnya teman-teman. Wah, ini sasisnya Volvo ya, Volvo B11R Euro 5 kalau nggak salah. Nah itu kalian udah bisa lihat tuh dari luar teman-teman, istimewa banget ya. Itu velgnya, ini wheel dopnya, wheel dop special edition teman-teman ya. Tuh ada ukirannya gitulah, cutting laser apa ya namanya. Istimewa banget Adiputro. Kita lihat di tampilan bagian belakang teman-teman. Oke, untuk tampilan belakang itu di bagian atas itu sama seperti yang tadi, yang sebelum-sebelumnya teman-teman ya, sama kayak J-Bus 5 SHD, MHD dan juga yang lainnya teman-teman. Nah perbedaannya itu ada di grill mesin dan juga di grill AC teman-teman ya. Ini grillnya tuh gede banget ya, ada berapa garis tuh, lumayan banyak ya. Kalau biasanya kan cuman ada berapa tuh, ada 6 ya kalau nggak salah garisnya, garis grillnya. Ini udah banyak banget, terus gede lagi. Ternyata ini grill AC sama grill mesin yang di bawah ya. Berarti ini kayaknya bisa dibuka
2 gitu deh teman-teman. Ya, gue juga penasaran sih sebenarnya. Kan mantap, gokil Adi Putro. Dan teman-teman, gue rasa cukup dulu video gue kali ini, sebatas ngebahas eksterior dari karoseri Adi Putro Jet Bus 5 saja teman-teman. Dan setelah ini di video berikutnya gue bakal nge-review sepil interior satu persatu ya, dari unit Dream Coach, dari unit SDD, dari unit yang MHD maupun SHD teman-teman. Pokoknya tonton terus video gue kali ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan lupa di aktifin lonceng notifikasinya biar setiap gue upload video muncul notifikasi di gadget kalian teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.